Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di sore hari menjelang maghrib ini ya, mungkin kalau kamu sedikit dengar-dengar suara kayak yang ngaji sebelum azan. Nah, di samping aku juga ada burung, sorry banget kalau misalkan berisik. Jadi di sore hari ini aku mau ngasih update tentang Budik Damber ikan lele. Karena kayaknya udah lama juga ya nggak update Budik Damber lele ini. Dan jujur aja karena ini adalah update, jadi aku harus ya jujur-jujuran aja dan terang-terangan. Sebelum lanjut videonya, buat kamu yang budidaya ikan air tawar ya, entah itu ikan hias atau ikan konsumsi kayak ikan nila, gurame, koi, koki, sampai cupang, ada info menarik nih buat kamu. Jadi ada aplikasi yang namanya Ecosys. Ecosys adalah ekosistem agribisnis yang menghubungkan produsen seperti petani, nelayan, peternak dengan konsumen ya. Jadi perusahaan, horeca, pembeli retail, dan komponen agribisnis lainnya dalam satu platform digital. Jadi ini berguna banget ya. Apalagi sekarang aku juga ya mulai kecil-kecilan dari Budik Damber ikan lele. Karena ekosistem ini ngebantu setiap individu untuk saling berkolaborasi, bertumbuh, dan terhubung. Akhir-akhir ini kan aku juga mulai nih ya kecil-kecilan ya budidaya di dalam ember ikan lele. Dan mungkin kamu juga lagi ngalamin juga ya, entah ikan lele atau ikan gurame atau ikan nila. Dan pasti ada kendala-kendala kayak misalkan gagal panen, terus ikannya mati, itu biasanya jadi masalahan utama. Atau mungkin udah berhasil nih, tapi memasarkan hasil budidaya ikannya kemana ya? Dan satu lagi, biasanya yang jadi kendala itu adalah di bagian mendapatkan permodalannya. Iya bener nih bang, jadi kayak mau budidaya ikan ini, wah nggak ada modal bang. Terus mau budidaya ikan itu, wah nggak ada modal juga bang. Nah makanya dari situlah, dari semua permasalahan tadi, Ecosys hadir untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Jadi aplikasi Ecosys ini ada berbagai fitur yang bisa ngebantu kita nih. Di antaranya fitur komunitas atau forum, terus fitur Ecosys Smart, dan fitur pemodalan. Jadi aku sambil tunjukin ke kamu gimana cara pakai aplikasi ini. Dan tentunya bukan sembarangan pakai ya, tapi gimana aplikasi ini ternyata ngebantu banget buat kita. Jadi yang pertama ini ada fitur komunitas. Jadi kalau kita lihat di sini ada tab ya atau menu navigasi di bagian bawah itu tulisannya komunitas. Di Ecosys ini kita ya sebagai para pelaku agribisnis itu bisa dapetin rekan usaha dari seluruh Indonesia dan termasuk informasi seputar jaringan pemasaran sampai belajar ilmu baru. Jadi ngatasin tuh kalau kamu pengen tanya-tanya, terus ya curhat lah kayak ikan ini mati, ikan itu mati, dan siapa tahu rekan-rekan yang lain bisa bantu ngasih solusi. Terus fitur yang kedua ya yaitu adalah Ecosys Smart. Nah ini jadi ada ribuan produk agri yang lengkap dengan berbagai sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, dan tentunya juga layanan pengiriman yang mumpuni. Jadi nggak perlu lagi tuh kayak waduh ntar ditipu bang, waduh ntar dikadalin gitu kan. Jangan khawatir ya, ini sistem udah aman banget karena di Ecosys Smart ini ada fitur rekening bersama ya, ini kamu bisa cek sendiri, yang menjamin transaksi aman dengan garansi uang kembali jika produk tidak diterima. Ya kalau kamu lihat di sini ada di aplikasinya itu di kategori terpopuler ya, selain tanaman hias, benih, dan bibit unggas, ada lagi kategori ikan hias. Jadi buat kamu yang budidayanya spesifik di ikan hias itu bisa banget ya. Nih kalau kita lihat ada ya ribuan produk di sini dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi kalau kamu spesifik di ikan hias, di sini benar-benar difasilitasi. Dan terakhir nih fitur yang ketiga yaitu fitur pemodalan. Nah ini pas banget ya, yang kita tuh ngerasa aduh nggak ada modal ya, nggak ada duit buat ngemulai ini semua. Dan tenang aja, Ecosys hadir. Jadi Ecosys ini bakal ngebantu kamu ngasih akses dengan berbagai pilihan pemodalan yang udah terdaftar dan tentunya diawasi oleh OJK. Jadi bisa bantu untuk mengembangkan usaha. Jadi nggak perlu khawatir lagi tuh masalah modal-modalan. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung download aplikasi Ecosys di Play Store sekarang. Pada Budik Damber ikan lele ini, jadi mungkin sedikit cerita ya. Kemarin di Surabaya itu sejak 4 hari yang lalu ya, itu bolak-balik hujan deras mulu. Dan efeknya apa? Efeknya tentu salah satunya ke Budik Damber lele ini. Nah, jadi kalau kamu lihat nanti aku sambil selingin footage-nya, itu ada beberapa, bukan kerusakan sih, lebih tepatnya airnya itu ketinggian. Kemudian karena lingkungan yang ekstrim ini ada beberapa lele yang juga mati. Dan udah sempat aku ambilin, tapi masih banyak lagi nih yang mati. Nah, kemarin tuh udah aku ambilin ya beberapa lele yang mati. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti ada lele lagi yang mati lagi. Nah, ini memang menjadi tantangan besar ya kalau kita Budik Damber
ikan lele, apalagi ketika musim seperti ini ya, hujan deras ya kan. Dan kalau kamu lihat secara kasat mata, memang ini kangkungnya udah lumayan ya, udah mulai istilahnya mulai menjalar seperti itu. Jadi kita hitung per gelasnya pun udah ada kangkung yang tumbuh. Nah, terus di bagian kangkungnya ini, setiap kangkung itu kan ada di setiap gelas. Nah, gelasnya itu yang agak mengkhawatirkan tuh. Itu dia kayak ada semacam air keputih-putihan ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, si putihnya ini adalah kapasnya yang waktu itu sempat kita tambah di awal-awal. Nah, warna hitamnya itu ada di batu arangnya. Jadi kayak pencampur gitu, sehingga warna hitam, putih, dan merah muda itu bercampur menjadi satu. Jadi sebenarnya ada beberapa materi yang belum sempat aku buat, kayak misalkan cara menyortir ya kan, karena tiap minggu atau mungkin tiap 2 minggu sekali itu harus ada penyortiran. Karena apa? Karena ikan lele tersebut ketika kita kasih makan itu nggak semua kebagian. Ada yang mungkin dia paling rakus, atau mungkin dia nggak ada yang rakus nih, tapi ada yang kayak nggak nafsu makan. Nah, itu dia semakin besar, dan yang lain semakin kecil. Dan itu membuat ada lele yang makin besar, ada lele yang ukurannya segitu-segitu aja. Dari yang awalnya 9 cm, kemudian 10 cm, tapi ada juga yang melesat dari 9 cm, kemudian ke 15 cm, atau bahkan mungkin lebih besar. Kemungkinannya sih, ikan lele di sini rata-rata ya ukuran 20, mungkin 20 cm, atau mungkin dikurang dari itu. Karena apa? Ini udah 2 bulanan ya. Dan jujur aja banyak yang mati, salah satunya memang mulai dari air yang kotor. Meskipun sudah dikuras juga ya, seminggu sekali, tentu dengan kuras yang terukur ya, 40% atau maksimal 50%, kemudian diisi yang baru dan ditambah dengan E4. Pokoknya video kayak gitunya udah aku pernah upload di sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya aku bakal tunjukin ke kamu seperti apa sih kondisinya. Sekalian nanti kita bakal bongkar ya, kira-kira apakah lelenya banyak yang mati atau seperti apa nih. Karena jujur aja aku belum buka juga nih. Terakhir ya seminggu yang lalu ya, ketika proses penyortiran. Nah, jadi langsung aja kita buka ya. Ini harus pelan-pelan. Tuh, berlumpur semua ya. Padahal baru seminggu nih nggak dicek seperti ini ya. Karena memang hujannya itu benar-benar deras banget tuh. Udah mulai kelihatan ya, ada yang mati 1, 2, 3, 4, kayaknya lebih deh ini. Belum lagi yang di dalam-dalam ya. Oke, coba kita angkat dulu deh ininya. Oke, kita angkat, sementara kita taruh di sini dulu sementara ya. Oke. Nah, ini nih yang kita khawatirkan. Nah, kita jaring dulu pakai ini ya. Karena sebenarnya terlalu kotor ya kalau kita nggak ini. Oh, ini lumayan sih. Lumayan lumayan cukup ya, cukup gede untuk ukuran ya 1 bulan lebih lah ya. Nah, ini nih. Ini pun kayaknya juga mampet, kemarin aku nyoba ya. Bisa sih, tapi agak-agak mampet gitu loh, guys. Oke, mungkin sambil nunggu juga. Tuh, ada sih beberapa yang ini ya, yang masih hidup, yang masih sehat walafiat ya. Nah, mungkin buat kamu yang nanya, Bang, ini kenapa kok penuh banget? Nah, itu jujur aja itu karena hujan, guys. Jadi kemarin-kemarin tuh sempat hujan ya. Jadinya ininya kayak penuh banget gitu, full. Sehingga kamu bisa lihat sendiri tadi kayak sampai tenggelam di air-air gitu kan kangkungnya. Harusnya itu nggak kayak gitu. Tapi karena air-air ini sering banget hujan ya kan, itu bikin ininya lebih tinggi gitu sih volume airnya. Nah, kalau kamu ngalamin kayak gini juga ya, tinggal diambil aja airnya ya kan, pakai gayung atau semacamnya, terus buang deh. Nah, kita buang kayak gini. Sebenarnya kalau mau dikuras dari bawah bisa, tapi kayaknya di bawah ini lagi macet ya. Tuh, mulai kelihatan ya lele-lelenya. Nah, nanti kita coba deh hasil dari ini ya. Ini jujur aja kalau kamu di sini ini bener-bener bau banget, guys. Nah, setelah kita serok lah ya, serok seperti ini ya kan. Nah, waktunya kita coba serok lagi nih. Kalau misalkan kita serok random lah ya, kira-kira kita bakal dapat ikan lele sebesar apa? Karena ini kayaknya tadi cuma muncul kepalanya doang ya. Nih, langsung kita coba ya. 1, 2, 3. Tuh. Wih, tuh ya. Ukurannya segini sih. Masih belum terlalu. Coba kita ambil random lagi ya. Nih. Tuh, kurang lebih segini sih. Memang ada yang besar, ada yang kecil ya. Nih, kalau kamu lihat, yang ini dia kecil, yang ini tadi agak besar tuh. Yang ini tuh, ini dia agak gendut ya. Jadi memang kalau kita lihat beda-beda sih, ada yang gendut, ada yang kurus ya. Kita coba lepasin di predator aja kali ya. Ini adalah contoh yang gendut, guys. Nih kalau kamu lihat ya, kita langsung lepasin aja. Nah, biarin buat makan predator ya. Oke, karena memang kayaknya harus dikurangin beberapa sih. Tuh, ada yang gede sendiri nih. Wah, ini mantep nih. Tuh, gendut kan? Kalau kamu lihat kan, tuh gendut nggak? Tuh ya, gendut ya. Jadi memang ada yang kurus kayak gini nih, kecil banget nih.
ini kecil banget. Jarang makan ini. Kalau ini yang paling gendut nih. Ini kayaknya dia yang paling rakus juga ya. Paling rakus. Makannya yang ini ya ini lumayan sih, dia kecil tapi gendut juga. Nah itu yang aku bilang ya, gendut kurus itu bisa beda-beda apalagi ukuran, karena itu pasti pengaruh banget sama pola makannya. Oke, kita kembalikin lagi tuh, ini kita setelah serok lagi kurang lebih segitulah ya ukurannya. Mungkin kalau ditaksir sekitar berapa ya, 12 sentian lah, 12-13 senti. Ternyata nggak ada yang sampai 15 senti ya. Nah jadi kayak gitu ya update dari Budik Damber ikan lele. Ya kalau dibilang berhasil atau enggak sebenarnya tergantung objektif kita, apakah lebih ke ikan lelenya atau ke kangkungnya atau dua-duanya. Kalau dari yang kita lihat di sini tadi masih ada beberapa sih yang masih hidup ya. Mungkin kalau ditaksir ya 50 ekor masih ada lah ya. Nah kalau kangkungnya sendiri sudah bisa dibilang berhasil, ini bisa sih kalau mau dipotong-potong ya. Cuman jujur aja ini bukanlah Budik Damber lele yang ideal, karena yang ideal biasanya airnya mungkin tetap kotor gitu, tapi secara lelenya lebih seimbang atau mungkin kangkungnya lebih rapi secara pertumbuhan. Tapi karena memang kondisinya seperti ini, banyak hujan, kemudian ya sedikit-sedikit badai dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi seperti ini. Tentu kayak gini kita harus terus belajar ya. Dan salah satu platform yang biasanya aku pakai untuk belajar seperti ini ya, belajar budidaya, belajar bisnis ikan lele, itu aku pakai aplikasi yang namanya Ecosys. Jadi Ecosys ini platform yang mempertemukan berbagai pihak entitas, mulai dari penjual, pembeli. Pokoknya Ecosys ini ngebantu banget. Jadi nggak perlu lagi gagal-gagal karena udah ada temen yang sharing. Jadi nggak cuman komunitas doang, tapi bisa kayak transaksi. Jadi kamu habis panen lele ini tahu nih mau dijual kemana ya, nggak bingung lagi kayak gitu. Wah mantep banget dong. Atau kamu pengen mulai nih tapi nggak tahu ya, wah modalnya gimana bang? Kamu bisa dapetin aja aksesnya di Ecosys tersebut. Yaudah paling itu aja. Kalau kamu punya saran atau request boleh banget tulis di kolom komentar. Enaknya Budik Dambernya lanjut atau enggak? Kalau aku rencana gimana, ini nggak tahu sih, tergantung kamu. Kalau Budik Dambernya kita ganti Canamaru gimana? Wah kayaknya seru tuh. Coba tulis di kolom komentar. Karena udah maghrib juga ya, aku tutup aja. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.